Shalom teman-teman, saya Agustinus. Di bulan Desember ini, Keuskupan Agung Jakarta mengadakan Bulan Keluarga dengan tema kepedulian kepada yang lemah dan miskin. Dengan tema ini kita diajak merenungkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Gereja Katolik. Mari kita bersama-sama berjuang untuk berbagi kasih sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama dan masyarakat di sekitar kita. Pada pertemuan ketiga, kita membahas topik pentingnya solidaritas. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon petunjuk dan kekuatan dari-Mu untuk menjaga solidaritas dan tanggung jawab dalam keluarga kami. Permudahkanlah kami untuk saling mendukung, menghormati, dan mengasihi satu sama lain. Mampukan kami untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai anggota keluarga. Berikanlah kesabaran dan pengertian kepada kami, agar dapat mengatasi setiap hambatan dan rintangan yang mungkin kami hadapi. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat bertumbuh dalam iman, kasih, dan kebersamaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, solidaritas merupakan prinsip dasar dalam ajaran Katolik yang mengingatkan kita bahwa tanggung jawab kita tidak terbatas pada diri sendiri atau komunitas kita, tapi juga kepada sesama manusia. Sesama manusia adalah semua orang, kaya, miskin, sehat, lemah, tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan. Menemukan kesamaan antar sesama adalah kunci untuk memahami pentingnya solidaritas. Kita semua memiliki kebutuhan dasar yang sama, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, kita juga sama-sama memiliki kebutuhan emosional yang perlu dipenuhi, seperti dihargai dan dicintai. Melalui pemahaman ini, kita bisa merasakan bahwa kita semua saling terkait dan bergantung satu sama lain. Gereja mengajak agar kita menjadi teladan perubahan dalam menciptakan solidaritas yang lebih baik. Mari kita membaca bacaan dari pertemuan minggu ini yang diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 hingga ayat 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun dari jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, mari kita merenung sejenak. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa kasih tidak terbatas pada golongan, suku, atau ras tertentu. Dalam perikop tersebut, orang yang menderita adalah orang Yahudi. Orang Yahudi kurang bergaul akrab dengan orang Samaria. Namun melihat penderitaan orang Yahudi tersebut, orang Samaria itu iba dan bersedia untuk menolongnya secara tuntas. Sikap orang Samaria itu menunjukkan solidaritas yang tinggi terhadap kebutuhan, situasi, dan kondisi orang lain. Orang Samaria memberi contoh bagaimana memperlakukan orang lain sebagai sesama. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus juga menekankan bahwa solidaritas atau tindakan kasih yang tulus kepada sesama mengarahkan kita pada keselamatan atau kehidupan kekal. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pemurah, kami mohon kepadamu agar kami menguatkan ikatan solidaritas dan tanggung jawab di antara kami. Semoga kami saling mendukung, menjaga, dan bertanggung jawab satu sama lain. Bantu kami untuk selalu memahami peran dan tanggung jawab kami sebagai keluarga, serta memberi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Lindungilah kami dari godaan yang memecah belah, dan jadikanlah kami sebagai contoh keluarga yang bersatu dan harmonis dalam menghadapi segala tantangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan.